dikenalkan sejak awal kepada bangsa kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, di dalam tasawuf mazhabnya Junaid al-Baghdadi. Ini Islam Indonesia, juga Islam daerah-daerah yang lain rata-rata seperti itu. Nah, kemudian kira-kira 150 tahun yang lalu beberapa aliran berkembang di Indonesia. Yang dua aliran itu datangnya dari Timur Tengah. Yang pertama aliran Wahabi, ini masuk ke Indonesia. Yang kedua Syiah, Syiah ini juga masuk. Yang ketiga yang berkembang dan itu produk lokal, karena yang bikin memang orang Indonesia sendiri, aliran kebatinan atau Islam hakikat, Islam kejawen dan macam-macam namanya, tapi isinya sama, ngajak orang tidak sholat. Itu Islam kejawen. Ini bikinan bangsa kita. Nah, gara-gara ada 3 aliran yang berkembang ini, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menulis kitabnya yang berjudul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tebalnya kira-kira 40 halaman. Padahal baru 3 aliran yang berkembang. Sekarang ini yang berkembang di negara kita bukan 3 aliran lagi, bukan 30, bukan 300, lebih dari itu. Tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Ternyata Jawa Timur dan sekitarnya ada 300 aliran sesat di Indonesia. Itu sekitar Jawa Timur. Setelah saya keliling-keliling Indonesia, mulai Sabah, Indonesia Barat sendiri, sampai Papua, Indonesia bagian timur, saya kira aliran menyimpang di negara kita bukan 300, perlu tambah 1 mungkin ada 3. Karenanya dari sini menjadi penting kita ini untuk saling mengingatkan, terus belajar untuk menjaga akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting. Nah, dari sekian ratus atau sekian ribu aliran yang ada, yang paling besar, yang paling banyak pengaruhnya di negara kita adalah siapa? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini ada di mana-mana. Hampir seluruh titik di Indonesia ada Wahabi. Gak ada daerah yang gak ada Wahabinya. Yang kedua, di bawahnya Wahabi adalah Syiah. Nah, Syiah ini gak seluruh titik. Syiah ini biasanya yang digoda kalangan Habib-Habib. Kalau ada Habibnya, biasanya Syiahnya muncul. Di daerah-daerah yang tak ada Habibnya, ya HTI, Hizbut Tahrir itu di mana-mana juga ada. Yang keempat, yang juga berkembang liberalisme pluralisme. Ini liberalisme pluralisme ini yang membuat proposal perubahan undang-undang KUHP, seperti suami yang memaksa istrinya bisa dilaporkan ke polisi. Itu kan kerjanya orang-orang liberal. Dananya dari mana? Itu ada dananya coba. Dan memang apa namanya? Ya ada dananya untuk proyek seperti itu. Kita ini memang dirusak oleh bangsa kita sendiri. Na'udzubillah min. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah sekarang kita ini Asy'ariyah Maturidiyah mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita ini memang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu ada kelompok lain juga mengaku Ahlus Sunnah juga, yaitu Wahabi. Dalam dunia Islam ini dari sekian puluh aliran yang ada, kalau di dalam hadis-hadis ya Rasulullah SAW menegaskan umat Islam pecah menjadi 73 golongan. Dari 73
Siapa? Yang pertama, golongan mayoritas umat Islam yang mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Kita ini mayoritas. Mengapa dikatakan mayoritas? 90% umat Islam akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah seperti kita. Ini mayoritas. Yang kedua, yang juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok minoritas yang sekarang ini dikenal dengan nama Wahabi atau Salafi. Ini minoritas. Mengapa minoritas? Di mana-mana mereka minoritas. Gak sampai 5% umat Islam yang ikut Wahabi. Cuma walaupun minoritas, Wahabi ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka banyak uang untuk menyebarkan fahamnya, ajarannya disebarkan melalui radio, bikin masjid, bikin pondok, perguruan tinggi, segala macam. Karena dananya memang melimpah. Ini juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini kita mau tahu siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Wahabi atau kita? Apakah kita atau Wahabi? Ini yang perlu tahu. Menurut kita jelas ini keyakinan yang tak bisa ditawar-tawar. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kita Asy'ariyah Maturidiyah. Ini keyakinan kita. Di mana dalilnya? Saya bicara satu dalil saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Jadi dalam ayat ini ditegaskan umat Islam adalah golongan terbaik. Umatnya Rasulullah SAW adalah umat terbaik di antara umat manusia. Maksud dari ayat ini, apakah maksudnya umat Islam lebih baik daripada orang-orang kafir sekarang? Bukan itu maksudnya, karena orang kafir itu gak ada harganya, nggak perlu dibanding-bandingkan, nggak ada harganya. Maksud umat Islam itu umat terbaik, umatnya Rasulullah itu lebih baik daripada umatnya para nabi dan para rasul terdahulu yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid. Itu maksudnya umatnya Rasulullah itu umat terbaik. Rasulullah itu Rasul terbaik. Kitab sucinya kitab suci terbaik, agamanya juga agama terbaik, maka umatnya juga umat terbaik. Umat Islam lebih afdal, lebih baik daripada umatnya Nabi Adam, lebih baik daripada umatnya Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi-Nabi yang lain. Ada pertanyaan, mengapa umat Islam ini lebih baik daripada umat-umat para nabi terdahulu? Apakah karena amalnya paling banyak? Tidak juga. Apakah karena ibadahnya paling lama? Tidak juga. Kalau standar kebaikan itu banyak-banyakan amal, lama beribadah, umat Islam ini gak ada apa-apanya dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu. Umatnya Nabi Adam rata-rata umurnya 1000 tahun, ada yang 1500, ada yang 2000 tahun, ada yang 2500. Badannya besar-besar, tingginya 30 meter. Anak cucunya Nabi Adam besarnya 3,5 meter, badannya besar, fisiknya besar, kuat-kuat, usianya panjang, beribadah kepada Allah lama sekali. Nabi berikutnya dikurangi oleh Allah, umurnya tambah pendek, badannya tambah kecil. Nabi berikutnya kurang lagi, Nabi berikutnya kurang lagi, sampai Nabi kita usianya 63 tahun.
Karena Nabi kita usianya 63 tahun, Rasulullah SAW berpesan, "Ashabi ummati baina sittin was sab'in." Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Artinya apa? Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk usia 60 tahun hati-hati. Mengapa? Karena berarti memasuki masa panen. Tinggal nunggu kapan mereka mau datang. Karena tidak masanya. Tapi tidak pasti. Kalau belum 60, masuk 40, 45, 50, dan sakit-sakitan tambah dia. Mengapa? Khawatir masuk panen muda. Karena orang tanam jagung ada yang dipanen masa panen, ketika kering ditangkai. Kadang dipanen muda, masih hijau sudah dipanen, mau dibuat janganan. Jangan-jangan kita dibuat janganan panen muda, hati-hati. Nah, umatnya Rasulullah ini umurnya pendek-pendek, orangnya pendek-pendek, kecil-kecil. Apalagi orang Indonesia. Kalau pergi tawaf atau sa'i di tanah suci, mukanya sering kebentur orang Turki, orang India, karena orangnya kecil-kecil. Betul lagi. Gak henti-henti batal wudu. Ini kita. Karenanya biasanya orang Indonesia kalau umroh atau haji biasanya pindah mazhab dalam waktu wudu. Mengapa? Biar tak batal. Kalau nggak pindah mazhab, batal. Saya ini pernah mencoba tawaf ikut mazhab Syafi'i. Wudunya ikut mazhab Syafi'i. Dan saya tawaf di lantai atas. Di lantai atas yang mana setiap ada kerumunan orang saya menghindar biar gak disentuh orang agar wudu tak batal. Setelah putaran terakhir kira-kira sampai finish kurang 50 meter, jalanan itu sepi karena jamaah di depan, ada yang di belakang, saya sendirian. Saya ada di pinggir. Ada orang India perempuan lari-lari. Ya mungkin karena dia itu saking khusyuknya lari-lari sampai menghampiri saya, tangannya mukul tangan saya. Saya terkejut, ya Allah, saya ini dari tadi kan gak ingin batal wudu, dan ini areanya juga lebar, kenapa mendekati saya? Ya mungkin dia ini lagi khusyuk di dalam bertawaf itu. Coba saya waktu itu khusyuk juga, mungkin gak batal karena gak tahu kalau disentuh perempuan. Salahnya tawaf kurang khusyuk. Ini kalau kurang khusyuk memang masalah. Ini orang Indonesia. Nah, ini artinya apa? Umat Islam ini umat terbaik, lebih baik daripada umat-umat para nabi terdahulu. Mengapa umat Islam ini umat terbaik? Di dalam ayat tersebut dikatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu menyuruh kebaikan dan selalu melarang kemungkaran. Ini umat Islam. Umat Islam itu karakternya di mana-mana kalau ngumpul ngajak berbuat baik dan melarang kemungkaran. Kalau dah kumpul ngajak bikin majelis maulid, ngajak bikin majelis yasinan, ngajak bikin majelis tahlil, ngajak bikin majelis taklim, ngajak bikin madrasah, bikin pondok, itu di mana-mana umat Islam. Jangankan umat Islam yang tinggal di Indonesia, ada saudara kita kerja ke Hong Kong, kerja ke Korea, kerja ke Jepang, kerja ke Eropa. Sesama umat Islam dari Indonesia berhubungan melalui WhatsApp. Hari ini pun janjian ketemu. Setelah ketemu apa yang dilakukan? Mereka ngajak baca Yasin, baca tahlil, bikin masakan khas Indonesia. Kemudian kalau di antara mereka ada yang agak
pintar diminta ceramah. Saya ketika belajar di Eropa sempat belajar di Inggris. Kalau hari Minggu, hari Ahad, warga Indonesia biasanya ngumpul, bikin makanan bakso, makanan khas Indonesia, lalu kita diminta ceramah. Ini mereka. Dan saudara kita yang ada di luar negeri, kalau hari libur panjang, biasanya iuran, bikin pengajian, mengundang kiai-kiai, ustadz-ustadz dari tanah air. Akhirnya kita diundang ke Korea, diundang ke Hongkong, kemana-mana. Itu yang diundang bukan orang Korea, karena kita nggak bisa bahasa Korea. Tapi tetangga kita kadang TKW, kadang TKI, ingin ngaji para ustadz-ustadz yang ada di tanah air datang ke tempat mereka. Artinya apa? Umat Islam ini memang senang amal ma'ruf nahi munkar. Dan ini berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu, orang-orang yang Yahudi Nasrani dicela di dalam Al-Quran, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka orang-orang Yahudi, Nasrani, Bani Israel tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan, saling mendiamkan. Itu mereka. Kalau orang Islam kan, di mana ada penyimpangan, nanti pasti ada ustadz yang meluruskan. Nah, kalau umat Islam ini karakternya amar ma'ruf nahi munkar, maka umat Islam menjadi umat yang dijaga oleh Allah. Apanya yang dijaga? Ajarannya dijaga oleh Allah. Mayoritas umat Islam tak akan mengikuti aliran sesat. Ini mayoritas umat Islam tidak akan mengikuti. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku pada kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini bersepakat, dipastikan benar. Kesepakatannya pasti benar, gak bakal salah. Ini di dalam ilmu fikih disebut dengan konsep atau ajaran ijma'. Salah satu dalil di dalam agama. Ini kalau sepakat. Kalau umat Islam gak sepakat, maka apa standar dan barometer kebenaran yang